Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan terkait manajemen akreditasi di SP atau MI. Ini adalah nama-nama dari anggota kelompok 13. Yang pertama ada saya sendiri, Zilza Nabila Putra Tuain. Saya Lamena Noviana Lucia, dan saya Nur Fatima. Pada materi manajemen akreditasi SPMI, kami akan membahas pengertian manajemen akreditasi MISE, komponen akreditasi MISE dalam IASP 2020, strategi mempersiapkan akreditasi MI atau SP, akreditasi dan peningkatan mutu MI atau SP. Sebelum saya membahas terkait pengertian dari manajemen akreditasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian dari manajemen. Nah, jadi manajemen adalah proses strategis mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang maksimal. Nah, tujuan akhirnya adalah menjamin akuntabilitas dan meningkatkan mutu sekolah. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait pengertian dari akreditasi. Jadi, akreditasi merupakan penilaian komprehensif atas kelayakan satuan pendidikan. Nah, dasar hukumnya dilakukan oleh BAN PDM atau Permendikbudristek. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait pengertian dari manajemen akreditasi. Jadi, manajemen akreditasi adalah upaya terstruktur untuk mengelola proses penilaian. Nah, acuan utamanya adalah kepatuhan terhadap 8 Standar Nasional Pendidikan atau SNB. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi mempersiapkan akreditasi MISD. Yang pertama, ada pemantapan rencana kerja atau kegiatan dan anggaran sekolah dalam komponen akreditasi.
Jadi, setiap tahun, sekolah itu pasti melakukan rencana kerja atau kegiatan yang kemudian diformulasikan ke dalam bentuk dokumen, yaitu RKAS atau Rencana Kerja atau Kegiatan dan Anggaran Sekolah. RKAS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan untuk mencapai perubahan atau tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, ada pembentukan atau pemantapan tim penjamin mutu sekolah. Tim penjamin mutu sekolah atau biasa disingkat dengan TPMS adalah kelompok kerja yang bertugas untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar mutu pendidikan. Kemudian yang ketiga, ada pengembangan sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM. Nah, melalui SIM berbasis komputer, sekolah dapat mengkomunikasikan potensi dan keunggulannya secara lebih luas kepada masyarakat, orang tua siswa, kemudian juga dunia usaha, lembaga pendidikan, dan para pemangku kepentingan, sehingga mendukung penilaian positif dalam akreditasi. Kemudian yang keempat, ada praevaluasi diri untuk mengetahui kesiapan sekolah. Praevaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi semua aspek sekolah secara komprehensif. Praevaluasi merupakan langkah awal yang dilakukan sekolah sebelum masuk ke proses akreditasi resmi. Kemudian yang kelima adalah pengembangan dan pemantapan komponen sekolah. Nah, pengembangan dan pemantapan komponen sekolah merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap bagian di sekolah berjalan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Komponen ini mencakup aspek kesiswaan, kemudian juga kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan, hingga penilaian. Kemudian yang keenam adalah evaluasi diri dan penyiapan aplikasi akreditasi. Evaluasi diri sekolah atau evaluasi diri madrasah merupakan alat untuk menilai secara internal, benar, dan jujur secara keseluruhan kinerja sekolah. Dilihat dari 8 standar nasional pendidikan yang hasilnya merupakan dasar penulisan rencana pengembangan sekolah atau rencana kerja sekolah. Kemudian ada akreditasi dan peningkatan mutu sekolah. Peningkatan mutu sekolah merupakan suatu keharusan dalam satuan pendidikan dan merupakan tugas pokok yang harus dihadapi oleh lembaga pendidikan. Akreditasi juga mencakup hal-hal yang mengarah pada penjaminan mutu, seperti adanya proses peningkatan kualitas sekolah, mengetahui gambaran kinerja yang sebenarnya, serta menjadi alat pembinaan dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Nah, dalam uraian di samping dapat dipahami bahwa peningkatan mutu pendidikan adalah tugas utama bagi setiap sekolah ataupun madrasah. Rencana strategis yang sudah mereka susun dapat menjadi pedoman sekaligus dasar dalam proses akreditasi. Akreditasi bukan hanya soal administrasi, tapi juga sebagai cara untuk melihat kinerja sekolah, menilai kelayakan, dan memberikan arahan bagi pengembangan mutu secara berkelanjutan. Upaya ini tentu harus di Kesimpulannya, manajemen akreditasi sekolah merupakan langkah strategis yang sistematis dan terencana untuk mengelola proses akreditasi guna meningkatkan diri manajemen mutu pendidikan. Proses ini dilakukan dengan berpedoman pada 8 Standar Nasional Pendidikan atau SMP dan bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Instrumen yang digunakan yaitu IASB 2020 dengan menilai 4 komponen, yakni mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen madrasah atau sekolah. Strategi persiapan mencangkup pemantapan rencana kerja dan anggaran sekolah atau RKAS, pembentukan tim, penjaminan mutu, serta pengembangan sistem informasi manajemen atau SIM serta pelaksanaan pre-evaluasi diri dan evaluasi diri sekolah atau EDS. Sekian presentasi dari kelompok 13 terkait manajemen akreditasi MISG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.